Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang beriman, jumpa lagi dengan saya Pipit Aidul Fitriana, peneliti Ma'arif Institut di channel Ngebet Ngobrol Bareng Ketebet. Nah, di samping saya saat ini sudah ada seorang ulama muda, seorang pendakwah yang dia nggak bakal bisa kita temui di media sosial. Tapi kalau kita tanya ke orang di Parigi Motong atau orang di Sumpur Kudus, insya Allah orang-orang kenal dengan sosok ini. Namanya Inggit, salah seorang kader Persyarikatan Muhammadiyah. Apa saja yang kita bicarakan dengan Inggit? Mari kita mulai. Mas Inggit, Ya. nah ini kalau saya dengar-dengar dari orang lain nih. Perjalanannya katanya dari Lampung ke Jogja, ke Parigi Motong, terus ke Sumpur Kudus sampai Sumpur sekarang. Kudus. Bisa cerita ketika masa kecil atau masa remaja di Lampung itu menempuh pendidikan di mana begitu sehingga kemudian hijrah ke Jogja? Ya, dulu itu awalnya memang nggak ada bayangan kuliah, Kang. Awalnya nggak ada bayangan kuliah. Terus waktu tamat SMP, barulah saya bilang ke orang tua kan, ke bapak, saya mau cobalah sekolah yang lebih tinggi karena di keluarga itu nggak ada yang sarjana. Akhirnya di Pondok Darul Hikmah Purbolinggo, Lampung Timur. Pondok Muhammadiyah. Iya, Pondok Muhammadiyah Darul Hikmah Purbolinggo. Terus dari situ adalah pencerahan, bisa kenal Muhammadiyah, bisa kenal pokoknya ya tentang ajaran-ajaran Muhammadiyah semuanya. Sampai setelah tamat itu ada motivasi dari guru-guru itu supaya keluarlah kamu, jangan di Lampung saja, merantau gitu. Akhirnya sudah tamat mencari peluang-peluang beasiswa, kan. Beasiswa Peluang ya. beasiswa. Akhirnya kita waktu itu empat orang yang satu angkatan dengan saya itu mencari rekomendasi dari pimpinan daerah untuk kita bawa mendaftar kuliah, terutama yang program beasiswa. Akhirnya 4 orang itu minta untuk rekomendasi ke UMY, kemudian untuk di PUTM, kemudian untuk di UM Malang, Malang. kemudian yang terakhir yang keempat itu di Sobron. Solo. Nah, di Sobron Solo. Nah, kemudian dari 4 itu satu kan perempuan, satu perempuan ini nggak mungkin ke Sobron kan, Sobron kan khusus laki-laki kan. Akhirnya ya udah daftar pertama itu di Sobron. Dari yang 3 orang itu daftar di Sobron semuanya, yang perempuan nggak ikut. Kemudian di Sobron sudah tes waktu itu di Bandar Lampung. Dari satu provinsi Lampung itu ada 5 yang tes. Terus sesudah tes, ini kan nunggu nih keterima atau enggak. Ya, betul. Cari lagi, cari sambil nunggu pengumuman, kita cari lagi mana yang kira-kira ya diterima lah gitu. Pokoknya peluang sebanyak-banyaknya kita cari. Iya, gitu. betul. Akhirnya sudah dari selesai tes itu kita ke Jogja. Waktu itu saya daftar sudah PUTM, kita kirimkan berkas di sana. Tapi yang daftar cuma 2 orang, yang di PUTM itu satu nggak ikut, dia sama perempuannya ikut juga, jadi 3. Sudah diteleponlah saya sama bagian mungkin penerimaan mahasiswa baru ya, atau laba baru itu. Ini mau tes di provinsi, di wilayah, atau mau ke Jogja gitu. Ditanya begitu, saya bilang ke Jogja Ustadz. Nah, ke Jogja saja, jadi kami berangkat ke Jogja untuk tes. Waktu itu kan zaman itu tesnya bisa milih, boleh di wilayah Atau di lokasi. boleh di lokasi kampus. Ya, kita milih untuk ke lokasi kampusnya. Sekalian pokoknya dulu saya punya azam, kalau saya ndak keterima di Jogja, aku nggak mau pulang. Jadi nggak mau pulang. Nekat betul. Karena dari awal itu pokoknya kuliah di Jogja gitu aja. Nah, akhirnya kita berangkat di sana, naik bis waktu itu berempat. Yang satu yang teman ini dia di Poltekkes Solo. Poltekkes. Dia akhirnya kuliah di sana, nggak jadi di UMY. Nah, 3 ini daftar di PUTM, 3-3-nya, satu perempuan 2 laki-laki. Sorry Mas Inggit, PUTM itu bisa disinggung sedikit, jelaskan PUTM itu apa, takut ada yang belum paham. Nah, mungkin banyak yang nggak kenal ya. Jadi PUTM itu memang di lingkungan, bahkan di Muhammadiyah itu banyak yang nggak kenal, terutama tentang program pendidikan terutama ulama tarjih ini. Sebab mungkin tidak sepopuler dengan universitas-universitas yang lain. Gitu. Betul, jadi para pemirsa, seperti tadi disebutkan Mas Inggit, PUTM itu pendidikan
ulama Tarjih Tarjih Muhammadiyah. Dulu pertama kali ini ada di UMM tahun 2007. Saya harusnya dulu ikut, cuma nggak diambil karena ke UIN Ciputat. Ternyata masih ada sampai sekarang. Lanjut Mas Inggit. Nah, gitu. Jadi PUTM memang program sudah lama, dulu 4 tahun sekali. Betul. Jadi 4 tahun lulus baru menerima lagi. Dan dulu non gelar. Iya. Jadi kuliah tanpa ada gelar. Dulu saya S1-nya psikologi di UMM. Tapi mondoknya di PUTM khusus. Dulu tanpa gelar, betul. Tanpa gelar. Kemudian ketika berjalannya waktu kan ternyata gelar juga dibutuhkan mau nggak mau. Akhirnya mulai kerjasama dengan UMY, dengan UAD supaya mahasiswa PUTM itu lulus sudah bisa ijazah yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mengajar. Akhirnya udah yang bertiga tadi kita tes di sana. Naik dari bawah dari Sleman di daerah Gamping ke atas itu kita naik pick up. Pick up mobil bak itu kan. Jadi dulu memang Android belum ada kan. Nah, jadi kita memang cuma modal SMS saja, internet harus ke warnet. Iya, warnet itu. Jadi kita diantar ke sana naik Gojek juga belum ada populer tahun-tahun akhir ini kan, dulu belum ada. Akhirnya ada saudara kan punya pick up, kita minta tolong dianterin. Jadi sampai ke Kaliurang KM23 itu kita naik mobil pick up itu, bak terbuka itu. Nah, udah sampai tes itu sebelum puasa sudah tes. Akhirnya nunggu pengumuman itu mungkin ada 1 bulan kan. Jadi 1 bulan. Lama kan, nggak mungkin kita pulang. Akhirnya kita nggak pulang. Saya nunggu di Jogja ya. Saya sama teman saya itu. Saya terus yang kedua teman saya Mahmud, orang Mesuji yang sering konflik itu kan. Terus satu lagi Nurul Istiqomah. Akhirnya perempuan nggak mungkin kita ajak bertiga terus. Akhirnya dia yang perempuan ini pulang. Terus tinggal saya berdua, saya sama Mahmud ini lontang-lantung waktu itu kemana ini. Akhirnya naik Trans Jogja itu 1.500 dulu keliling Jogja sampai ke UAD. Sampai sempat kita KTP itu ditahan karena numpang nginap di masjid. Luar biasa. Jadi memang apa ya, ada pengalaman tersendiri lah. KTP kami ditahan itu, kita numpang tidur kan di masjid itu. Pak, kita numpang tidur di sini boleh? Dari mana? Dari Lampung. KTP-nya ada. Ada Pak, saya bawa dulu ya gitu. Akhirnya dibawa itu KTP-nya sama bapak itu. Baru kita boleh numpang situ. Mungkin karena dari Lampung mungkin rese-rese atau gimana nggak tahu juga. Dicurigai. Nah, akhirnya udah selesai, kita nunggu pengumuman. Saya sama Mahmud itu dari bertiga yang tes itu yang lulus hanya saya. Oh, yang Mahmud gak lulus. Nah, Mahmud gak yang lulus. Perempuan Nurul Istiqomah juga gak lulus. Gitu. Tapi beruntungnya waktu itu angkatan saya 2014 itu diambil 20 orang untuk kuliah di UAD. Jadi yang tidak diterima di PUTM, 20 orang itu diambil untuk masuk ke UAD. Mahmud masuk sana sama Nurul. Mahmud masuk di sana, Nurul Istiqomah juga masuk di sana. Beasiswa juga tapi. Beasiswa juga. Alhamdulillah masuk. Mereka berdua sastra Arab. Jadi dari berempat tadi yang satu kan pindah haluan, ya, Poltekkes. Semuanya tidak semuanya itu berangkat ke Jogja, tidak ada yang pulang dengan tangan kosong. Alhamdulillah. Gitu. Kan. Itu 2014. 2014. Luar biasa. Masuk situ. Beres kuliah tahun 2018. Oh, tepat waktu kuliahnya. Beda dengan kawan saya sampai 8 tahun gitu. Terlambat mungkin berapa bulan ya? Harusnya mungkin Juli sudah wisuda, saya Oktober wisuda. Nah, selesai di UMY, terus PUTM-nya juga selesai kan otomatis. Itu kan seingat saya, dulu saya kan sempat mau ada kayak MOU tuh kontrak. Harus ngabdi kemana begitu. Nah, itu istimewanya PUTM itu ngabdinya 3 tahun kan. 3 tahun. Jadi selesai kampus itu ijazah enggak langsung diberikan. Tahan kan? Tahan. Betul. Harus ngabdi dulu. Selesai ngabdi baru ijazah diberikan. Dulu ngabdi kemana? Jadi angkatan saya itu ada yang masuk ya, Kang. Dari 15 orang itu yang tamat sampai selesai itu hanya 8 orang. 7-nya gugur tengah jalan. 7-nya gugur tengah jalan. Tapi yang perempuan lengkap. Yang perempuan itu lengkap sampai selesai 15. Nah, dari itu dikirimnya kemana-mana.
Dari yang 8 itu yang laki-laki ya. Ada yang di Mualimin Jogja, ada juga yang di Tasik, Pondok Amanah. Oh, Amanah. Ya, Terus tahu ada saya. juga yang di Cibiuk, terus ada yang di Banjarnegara, terus ada yang termasuk saya di Sulawesi Tengah. Itu alumninya yang minta atau memang ditugaskan? Kita ditempatkan, jadi nggak ada yang tahu. Nggak bisa nawar juga ya? Nggak bisa nawar-nawar. Makanya waktu itu sebelum pelepasan pengabdian saya pernah juga ditanya, kamu mau nggak di pengabdian di Sumpur Kudus? Saya bilang ke Ustadz waktu itu, ya kalau ditempatkan di sana ya saya siap-siap aja gitu. Akhirnya sudah Agustus itu pelepasan. Bulan Agustus pelepasan pengabdian. Jadi semua itu diberikan SK dan saya dapat SK di Parigi Motong, Sulawesi Tengah selama 3 tahun. Dari 2018 sampai 2021. 2021. Nah, Parigi ini, sebentar. Parigi Motong ini kan dia, kalau kita bicara isu keamanan begitu, dia ini kan daerah yang terimbas konflik ketika konflik Poso. Iya. Dulu di Pariginya di kecamatan mana ya? Kalau saya itu Pariginya di kotanya. Oh, di kotanya. Di kabupatennya. Saya tinggalnya di rumah sekda. Wah, enak loh. Jadi Muhammadiyah sekdanya. Sekdanya itu ketua pimpinan daerah Muhammadiyah. Wah, enak sekali. Jadi ada di situ saya tinggal. Kalau dari Poso itu mungkin 2 jam. 2 jam dari Poso. 2 jam setengah lah dari Poso. Dulu waktu konflik Poso memang orang-orang Poso itu ngungsi ke Parigi, betul. Larinya ke Parigi. Saya kan saya ini Poso, Parigi, Palu itu udah bolak-balik lah, jadi kebayang gitu. Berarti lewat kebun kopi udah ya kan? Wah, itu 6 jam pokoknya dari Palu ke Poso itu lewat kebun kopi. Jalan Trans Sulawesi namanya itu. Nah, di Parigi tinggal di rumah sekda sendirian berarti Inggit? Sendirian. Masih bujang ketika itu? Masih bujang, waktu itu masih bujang, jadi ya masih enak lah kemana-mana. Dapat fasilitas motor waktu itu. Oh, itu kalau fasilitas motor itu dikasih sekda atau dikasih PUTM? Oleh dari pimpinan daerah. Oh, PDM. Jadi ada anggota PDM itu yang kebetulan ada motor, kemudian diwakafkan lah. Iya, diwakafkan. Kegiatan saya kemana-mana, termasuk ngisi ke cabang-cabang. Parigi kan luas sekali. Oh, luas. Dari ujung ke ujung itu tembus mungkin 6 jam. Iya. Baru sampai kecamatan paling ujung ya. Nah dulu ke sana itu sesudah gempa. Jadi gempa Palu itu. Gempa Palu. Agustus itu pelepasan pengabdian. Waktu itu saya belum wisuda. Saya belum wisuda kan, wisuda yang di UMY, wisuda kampus. Saya bilang waktu itu ke bapak yang jemput saya. Waktu itu kan waktu pelepasan harus ada yang hadir. Dari Pariginya itu. Parigi itu. Oh. Nama beliau Pak Samsu Rizal Anggo, nama beliau itu. Dia sekretaris pimpinan wilayah di Sulawesi Tengah. Sultan. Jadi beliau waktu itu datang, saya kenalan kan, Pak saya yang mengabdi di Parigi Motong, saya bilang begitu. Terus oh iya besok kalau udah ke sana telepon saya aja, saya jemput di bandara, kata beliau begitu. Akhirnya saya udah selesai itu kan pelepasan, saya nelpon lagi, Pak saya kan belum wisuda, Oktober baru wisuda, daripada bolak-balik biayanya agak besar kan, gimana kalau saya nunggu sampai Oktober, saya bilang gitu. Oh iya nggak apa-apa, nanti kabar-kabar aja kalau sudah mau ke Parigi. Akhirnya saya nunggu Oktober, Agustus, September gempa. Itu panik saya, panik kan, orang tua udah nelpon, jauh nggak tempatnya pengabdian, ya di situ tempat saya. Akhirnya gimana ini, saya telepon di Sulawesi itu kan nggak nyambung itu. Iya kan, hilang. Putus jaringan kan. Semua. Putus jaringan baru 3 hari. Yang ekuipasi itu kan? Likuifaksi, tanah bergerak, tsunami kan juga itu. Jadi setelah dari gempa itu baru berapa hari itu muncul sinyal, muncul jaringan. Saya telepon, alhamdulillah enggak apa-apa. Cuma yang menjemput saya pertama tadi itu, yang menemui saya waktu di Jogja itu belum meninggal, kena serangan jantung. Sudah gempa itu beliau dirawat di rumah sakit, meninggal.
Jadi pertemuan pertama dan Dan terakhir. dengan Pak Samsur Rizal. Sekretaris PWM Sulteng ya. Iya, almarhum itu. Dikabari beliau, wah, kaget saya. Terus waktu itu berangkat ke Sulawesi Tengah tetap pakai udara. Pakai udara. Alhamdulillah sebulan sesudah gempa. Oh iya udah agak pulih. Udah agak pulih kan, penerbangan sudah ada. Akhirnya saya berangkat bareng dengan anggota MDMC. Berapa? 2018 bulan? Bulan 1 November saya Oh berangkat. November ya. Iya udah. Gempa 28 September. Udah ya udah ada Satu bulan, pokoknya 1 bulan sesudah gempa itu kan. Dulu dengan rombongan MDMC ke sana itu. Iya. Tapi berbeda tujuan ya. Beda tujuan. Ada yang saya tanyakan satu ke Donggala kan, Ya. jalur gempa itu Donggala, Sigi, Sigi, Palu. Itu yang paling parah. Iya 3 itu. Parigi ada juga, cuman tidak separah Kecil-kecil 3 kabupaten Parigi. itu. Akhirnya sudah saya ke Parigi, dijemput waktu itu, nunggu buka tutup jalan, kebun kopi kan longsor itu. Iya. Sampai sana itu jam 3 subuh, 3 pagi. Dari Palu jam berapa? Dari Palu jam 10. Karena nunggu, kita di kebun kopi itu nunggu antri, baru sekitar jam setengah 1 itu baru boleh jalan. Siang. Jam setengah 1 malam. Malam. Oh dari Palu jam 10 malam. Ya 10 malam. Jadi nunggu dibuka jalan itu. Nih teman-teman begini ya, para pemirsa biar paham yang diceritakan. Saya pernah jalan darat dari Palu ke Poso. Ketika itu kan penerbangan ke Poso masih jarang begitu. Jadi Parigi ini jalan yang dilalui lah kira-kira begitu dari kalau mau dari Palu ke mana? Poso. Ke Poso. Dan jalannya itu kebun kopi dan apa ada satu lagi itu kopra ya. Iya. Kelapa-kelapa. Yang kayak gitulah. Nah itu jalannya berbeda dengan jalan-jalan kita yang mungkin hidup di Pulau Jawa. Itu jalannya hutan belas, namanya jalan Trans Sulawesi ya. Iya. Lanjut Kit. Nah, udah sampai sana subuh. Baru Subuh. kita memulai pengabdian di situ pertama kali. Ada kendala nggak selama pengabdian 3 tahun di Parigi Motong? Misal budaya yang berbeda karena Inggit meskipun orang Lampung kan Jawa begitu kan, turunan transmigran. Ketemu budaya Sulawesi Tengah gitu. Kalau di sana itu di Parigi itu memang orang-orangnya sudah bercampur ya Kang. Ada Jawa, ada Bugis, ada Manado. Banyak banget Bugis di sana. Jadi memang udah ya seperti rumah sendiri. Oke. Jadi apalagi hidupnya di kotanya ya. Di kotanya. Jadi nggak ada kendala sih sejauh itu. Cuman waktu itu kan bingung mau ngapain kan. Teman-teman kan yang pengabdian itu banyak di pondok tuh. Nah banyak iya di pondok itu. pesantren. Jadi jelas kan yang dikerjain apa? Jadi yang dikerjain jelas mungkin ngurusin santri ini itu kan. Jadi kalau untuk saya ini satu-satunya mungkin dari satu angkatan tuh yang pengabdiannya di masyarakat. Oh, jadi baru nyusun rencana itu pas udah di sana. Udah di sana ya. Akhirnya kita diskusi dengan pimpinan daerah Aisyah, pimpinan daerah Muhammadiyah. Akhirnya apa yang bisa kita lakukan gitu untuk program kedepannya lah semampu pengabdian di situ. Akhirnya kita mengadakan pengajian zona namanya. Pengajian apa? Zona. Oh zona. Jadi Parigi yang luas itu kita bagi menjadi 3 zona. Zona apa namanya? Zona timur, zona tengah, barat. Jadi bagi 3. Yang paling ujung itu ke kabupaten. Kecamatan Mautong. Perbatasan dengan Gorontalo. Nah, itu ditempuh kurang lebih hampir 5-6 jam. Jadi kalau kita safari dakwahnya ke kecamatan sana itu paling minimal 2 hari. Ini harus nginep kan? Nah, harus nginep di sana. Cuma di sana enak Kang. Pulang itu bawakan kepiting. Itu kepitingnya besar-besar lagi. Wah, keren lah. Itu kayak motong bolano. Kalau di Poso itu dari Poso kota ke kecamatan namanya Badak. Itu naik motor saja saya waktu itu 5 jam naik motor. Jadi ya memang harus 2 hari. Jam. Itu naik motor 5 jam. Karena dulu saya diantar kan ketika ya ada pekerjaan dari Ma'arif, naik motor nggak naik mobil. Kalau naik mobil kan biayanya besar. Betul. Jadi naik motor itu ngelewatin hutan. Jadi udah kebayang lah wilayah Sulawesi rutenya. Terus karena PDM itu belum terlalu maju ya. Di Parigi itu. Kemudian amal usaha juga belum terlalu maju ketika kita keliling dakwah ke kecamatan itu ayahanda itu iuran untuk beli bensin. Oh. Jadi memang untuk ekonomi PDM itu belum ada.
Belum ada amal usaha lah ya. Belum ada. Di Misalnya Palu kalau di sini udah ada sesuatu padahal. apa gitu kan. Di sana belum sebagus di sini lah. Mungkin rintisannya sudah ada, cuma belum berjalan dengan baik gitu. Di sana itu. Nah, jadi ke kecamatan-kecamatan. Benar-benar dakwah dari kampung ke kampung ya. Sekaligus ke panti. Ada panti. Punya di Parigi dia punya panti asuhan. Punya panti asuhan 2. Satu di desa namanya Pelawa. Pelawa Baru, satu lagi di Pariginya. Jadi memang panti asuhan putri, satu lagi yang di Pelawa itu campur, Kang. Ada putri, ada putranya. Itu juga terdampak gempa. Kita dapat bantuan tenda itu dari apa ya namanya? UNICEF. Oh, UNICEF. Dari UNICEF itu tenda untuk darurat. Kemudian ya bantuan itu dari MDMC juga dapat. Iya. Cuma untuk bangunan itu yang sampai sekarang belum itu. Waktu itu ketemu sama Pak Budi Setiawan kan, ketua MDMC. Beliau juga siap untuk memberikan itu bantuan untuk di situ. Wah, saya betul enggak sebentar. Saya kebayang itu dakwahnya di Parigi itu 6 jam, 5 jam. Meskipun iya sih kalau di Poso, kalau ke Tentena kita kan pasti bawa sogili itu. Iya. Sogili itu ikan khas Tentena. Kalau kamu kan bawa kepiting gitu. Asik sih Sulawesi itu asik. Pemandangan juga hutannya masih Pantainya luas. Pantainya luas, hutannya juga masih apa ya? Apalagi di Parigi itu kan garis pantainya paling luas itu kan. Iya. Dari ujung sampai ke ujung kan kita lewat Trans Sulawesi itu pinggir pantai semua kan. Gitu. Memang kalau di sana kalau nggak makan ikan tuh aneh. Padahal tukang ikannya bukan orang Sulawesi Tengah, tapi orang Makassar. Orang-orang Bugis. Orang Bugis yang jualan ikan itu jadi nelayan itu. Nah, gimana ceritanya di Parigi ada hal yang paling berkesan nggak selama 3 tahun di sana? Iya. Dakwah di sana. Berkesan itu tentu pasti ada. Satu, karena saya di sana sendiri nggak ada partner ya. Kadang kalau ke masjid-masjid itu naik motor sendiri. Naik motor sendiri itu sampai yang paling jauh itu di daerah apa namanya itu Ampi Babu itu kan dari tempat saya itu mungkin 30-an kilo. Saya sebelum maghrib itu kan biasanya kajiannya habis maghrib sampai Isya. Iya, standar ini itu. Sudah jam 5 itu saya sudah start berangkat. Karena jauh ya. Nanti pulang dari sana mungkin jam 10 malam pulang. Nah, itu ada kesan. Apalagi kalau hujan-hujan itu kan itu belum semua ada penerangan JPU kalau nggak salah. Ya, kalau pas udah di jalan itu pasti gelap. Gelap kan? Penerangan jalan kan nggak seperti di kota. Iya, di Poso di Poso aja nih daerah yang lebih dalam tanda petik ya terkenal dibanding Parigi. Penerangan itu kan belum rata. Nggak itu. Pokoknya gelap. Kalau takut sih nggak. Cuma jelas ya. Paling takut bocor itu Soalnya kalau di sana nggak ada istilah kejahatan-kejahatan di jalan itu hampir. Pom bensin kan pom bensin tambal ban susah. Saya udah kebayang lah. Jarang kita temui. Terus gimana ceritanya dari Parigi katanya bisa ke Sumpur Kudus, itu ceritanya gimana itu? Nah, waktu itu Kang, saya waktu itu akhir 2000 berapa ya? 2019 itu saya izin ke ayahanda itu untuk ikut daurah. Daurah itu di Boyolali, daurah tahfiz waktu itu. Jadi awalnya itu kita ketemu sama ya Ustadz di sana dulu. Beliau itu di sana juga atas buah tangan Ustadz Suprapto Ibnu Juraim. Oh, ketemu di Parigi berarti? Ketemu di Parigi, beliau udah jadi orang sana, istrinya orang sana. Beliau temu saya, Ustadz mau nggak gitu? Apa Tat gitu? Ini ada orang mau wakaf tanah, tapi diperuntukkan untuk tahfiz, untuk pondok tahfiz. Dia bilang begitu. Berapa luasnya Pak? 30 hektar. Jadi itu bekas somel kayu, tahu kan somel kayu yang bekas untuk mengolah kayu lah, yang sudah nggak digunakan lagi. Jadi mau dibangun pondok. Terus ini untuk Muhammadiyah, sebetulnya bukan untuk Muhammadiyah saja. Siapa yang mau nerima, siap membangunkan pondok di situ ya dikasihkan. Di Parigi itu lokasinya? Di Parigi, tapi di kabupatennya di sana masih apa ya? Deket, pokoknya arah ke Mautong, arah ke Gorontalo. Iya, ke utara itu. Nah, akhirnya saya bilang, ya udah Pak, jangan dikasihkan siapa-siapa dulu, bilang gitu kan. Saya tak
ngomong sama PDM. Saya sampaikan ke PDM waktu itu, ke pimpinan Aisyah juga, ini ada yang mau wakaf. Peruntukannya untuk pondok. Kira-kira gimana Pak? Gitu. Ya, ayahanda itu nanti kalau di sana siapa yang ngurus gitu. Ini saya sampaikan kalau 30 hektar itu kan sangat luas sekali, itu. jadi bisa untuk pertanian, untuk ini kan bisa gitu. Cuman untuk pengelolaan tahfiz saya nggak ada pengalaman Pak. Gitu. Kalau diizinkan saya izin untuk ikut daurah sebentar. Biar punya pengalaman ya. Sebulan atau 2 bulan. Nanti sesudah dari situ saya balik lagi ke sini. Nah akhirnya diizinkan waktu itu. Dan biaya untuk keberangkatan sudah ditanggung sama PDM waktu itu kan. Sebetulnya kalau tidak ditanggung pun saya siap untuk biaya, tapi ya udah nggak bisa, yang dari PDM dong yang membiayai gitu. Akhirnya PDM yang biayai sampai ke Boyolali waktu itu. Nah sesudah dari situ 2000 Boyolali Jawa Timur. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, Jawa Timur. 2020 pandemi lah itu. Iya betul. Nah jadi pandemi awal itu saya Januari sampai Maret. Nah itu pas melonjak. Itu di mana? Di Parigi itu? Itu saya udah di Boyolali. Oh, udah daurah. Sebelum pandemi saya ke Boyolali. Pas di Boyolali itu udah mulai pandemi. Udah desas-desusnya udah ada. Waktu itu masih di Cina kan? Itu di Cina. Januari Wuhan. Terus sampai di Indonesia Januari udah ada. Terus sampai Maret itu udah mulai tinggi kan? Akhirnya saya selesai daurah itu, saya pulang kampung dulu. Ke Lampung? Ke Lampung. Saya izin pulang kampung, telepon ke PDM, Pak, kapan saya bisa ke sana? Sementara belum bisa Mas, karena peraturannya masih kayak gini gitu. Tidak menerima. Akhirnya saya nggak ke sana sampai bulan sesudah Lebaran saya nggak ke sana. Iya, Lebaran itu Juni-Juli kalau nggak salah dulu. Juli. Akhir Juli saya dapat WA itu Ustadz Erik. Saat itu saya belum kontakan, belum pernah komunikasi dengan Ustadz Erik, tapi udah tahu karena saya sering main ke Persada dulu. Karena teman saya yang Mahmud kan asramanya di Persada, yang keterima di UAD itu. Gitu, ada tawaran. Pokoknya cerita itu tentang bahwa kamu ditempatkan di Sumpur Kudus gimana gitu. Akhirnya saya habis itu nggak lama saya ditelepon juga sama Ustadz Fahmi Mukodas BPH PUTM, nelpon bahasa Jawa waktu itu. Begitu, piye kabare nggih? Alhamdulillah Ustaz, saya gitu kan. Pengabdianmu nek dipindahke neng Sumpur Kudus piye gitu. Pengabdian antum kalau dipindahkan ke Sumpur Kudus gimana gitu. Saya belum selesai ngabdi, saya bilang gitu. Saya masih di Sulawesi Tengah di Parigi Motong. Kata Ustadznya, ya nanti di sana ada penggantinya, dia bilang gitu. Beliau akhirnya ya kalau misalnya saya dipindahkan Ustadz, saya mohon minta kalau nanti yang menggantikan saya di sana yang laki-laki, jangan yang perempuan. Karena kalau perempuan kan terbatas, nggak bisa keliling mobile, sedangkan mobilisasinya itu sulit. Kebayang saya minta untuk yang laki-laki gitu. Oh iya, insya Allah diatur itu. Akhirnya sudah, saya ditelepon sama Ustadz Erik, di WA juga, tanggal 7 saya sudah di Jogja. Jadi kan tanggal 8 itu, hingga tanggal 8 siang kita sowan ke Buya, ketemu Buya di Nogortirto. Ini tanggal 7 dari Lampung itu aku udah berangkat. Sampailah di Jogja. Baru situlah kita ketemu Buya sama teman saya yang sekaligus ikut ngabdi di Sumpur Kudus kan 2 orang kan. Ceritanya gitu. Ya sebetulnya waktu itu di Parigi belum tuntas. Belum tuntas. Saya masih balik lagi di sana sebetulnya. Tapi komunikasi sama orang Parigi masih ada? Masih ada sampai sekarang. Tapi mereka bisa barang-barang saya itu masih di sana kan? Barang-barang itu? Iya, karena memang saya meninggalkan Parigi itu nggak balik lagi gitu. Masih memang ke sana. Kan jadi niat balik lagi ke sana saya itu memang untuk ikut daurah saja. Terus memang saya itu mau balik lagi ke sana, jadi cuma membawa yang di badan aja, pakaian aja, buku-buku, perlengkapan, semuanya itu di sana. Di rumah sekretaris sekda itu. Di panti. Udah di panti ya. Sekarang udah nggak jadi sekda, udah pensiun. Udah pensiun. Jadi di panti saya titipkan di sana. Wah, sering juga nelpon anak-anaknya, kapan barangnya diambil Ustaz? Iya. Nah, rindu itu. Terus ketika di Sumpur Kudus kan duet tuh. Iya.
Saya dengar-dengar Ingrid menikah di tengah jalan ketika di Sumpur Kudus. Iya, betul. Jadi saya itu awalnya kesana kan masih Bujang. bujomblo ya, sebenarnya bujang. Cuma memang udah ada niatan nikah. Udah ada niatan nikah di tengah jalan. Jadi saya izin waktu itu ngomong ke Ustadz Erik, nanti kalau di sana nikah gimana? Ustadz Erik sampaikan ke Buya, oh, boleh gitu. Akhirnya udah saya berangkat. Kalau misalnya nggak boleh, saya nggak kesana mungkin loh. Gitu. Tapi alhamdulillah boleh kan. Akhirnya 2021 saya bilang ke Buya, saya telepon waktu itu, video call kan. Buya saya izin mau nikah. Terus gimana? Paling yang kendalanya itu di tempat tinggal Buya. Saat ini kan saya masih berdua. Ya berdua katanya. Itu. Jadi nggak mungkin kalau udah nikah masih di situ kan. Betul. Ya udah komunikasikan sama cabang, pimpinan cabang Muhammadiyah di sana. Akhirnya sudah kita komunikasikan tempat tinggalnya ada 2 pilihan. Satu di Sumpur Kudus yang di sebelah Sumpur Kudus Selatan, kan kami tinggal di Sumpur Kudus Selatan, nama nagarinya. Satu di Sumpur Kudus Selatan. Akhirnya kita bagilah. Satu ada yang di Sumpur Kudus, satu ada yang di Sumpur Kudus Selatan. Akhirnya bagi tugas ya. saya yang di Sumpur Kudus, Sidik yang di Sumpur Kudus Selatan. Tuh. Kalau di Sumpur Kudus dakwanya gimana? Tadi kan di Parigi menarik tuh. Ke arah Motong yang ke arah utara dekat Gorontalo 5 jam, kemana bagi 3 zonasi gitu dakwahnya. Kalau di Sumpur Kudus sendiri gimana, Grid? Dakwahnya awal itu kan kita nggak tahu medan ya Kang. Ya pasti. Jadi memang kita mendadak waktu itu, akhir Juli dikasih tahu, pertengahan Agustus kita langsung berangkat ke sana. Nah kita mau ngapain? Di sana nggak ada amal usaha Muhammadiyah. Kemudian nggak ada pondok-pondok nggak ada, di masyarakat juga masih belum terlalu dekat. Akhirnya kita ketemu pimpinan cabang, buatlah susun pengajian ke surau dan ke masjid. Cuma kan itu tidak kurang greget lah, karena masyarakat yang ke masjid itu aja kan. Ya itu mah di mana-mana di rumah saya juga gitu kok. Jadi di masjid itu memang kita terbatas untuk jamaah itu sedikit sekali. Akhirnya gimana caranya untuk narik anak-anak gitu. Pintu masuknya anak-anak strateginya. Melalui anak-anak remaja. Saya kan punya basic tapak suci juga. Saya waktu itu ngobrol sama Sidik juga, nawarkan ke negari, ke desa, ke wali negarinya. Pak, kita mau ngadakan latihan tapak suci. Apa itu tapak suci? Tapak suci itu bela diri, Pak, pencak silat. Masuknya di pencak silat. Jadi kita latihan bela diri untuk anak-anak. Ini selain untuk bela diri juga untuk prestasi mereka, juga sebagai dakwahnya Muhammadiyah di sini. Bilang gitu. Ya udah, besok saya umumkan. Kata kepala nagarinya. Jadi memang wali negari itu udah support banget dengan kegiatan kita. Orang Muhammadiyah bukan wali nagarinya. Ya, orang Muhammadiyah juga, anggota Muhammadiyah juga. Akhirnya sudah diumumkan bahwa nanti hari ini ada latihan tapak suci. Bagi anak-anak yang mau ikut silahkan datang untuk mendaftarkan diri. Pertama itu 70 orang. Anak-anak itu SD, SMP usianya SD, SMP. Oh, SMA enggak? SMA mungkin karena ada SMA cuma tidak terlalu banyak. Kemudian berjalannya waktu SMA itu mundur. Oh iya. Karena mungkin malu kan, ada gengsi atau gengsi, gimana. udah ngerasa udah besar. Udah merasa besar, apalagi kumpul dengan anak-anak itu. Oh SD SMP berarti ya? SD SMP. Nah 70 orang itu mereka awalnya latihan nggak punya seragam. Akhirnya gimana? Waktu itu kan ekonomi di sana juga orang-orang cuma tani, karet gitu kan. Kalau misalnya dituntut untuk beli baju, kira-kira mampu nggak ya mereka? Saya tanya gitu. Akhirnya saya konsultasi sama Pak Wali, yang wali negari itu, Pak, ini ada pengadaan baju. Kira-kira untuk masyarakat dengan harga waktu itu 150 mampu nggak ya? Mampu insya Allah. Pasti masyarakat itu akan membelikan untuk anaknya. Jadi udah umumkan kita mau beli baju harganya segini. Mereka pada beli. Baju tapak suci yang merah kuning itu. Merah kuning itu. Oh, jadi ingat saya di pesantren jurus. Jadi nggak lama latihan itu ada kebakaran Kang. Oh. Ada kebakaran rumah, habis itu rumahnya. Terus kita dari anak-anak tapak suci itu berinisiatif untuk menggalang dana untuk membantu korban rumah kebakaran yang kebakaran itu. Akhirnya kita mengadakan pertunjukan tapak suci, dilanjutkan dengan nonton film nobar.
nonton nobarnya itu film Sang Pencerah. Oh, tapi formatnya format nobar di mana ini? Itu di outdoor ya. Jadi memang ada lapangan. Outdoor, apa kayak namanya, layar tancap, pasar. layar tancap gitu. Tancap, iya. Jadi ada di pasar itu kan ada los. Biasanya dibuat main badminton juga, tapi nggak di gedung karena nggak ada dinding-dindingnya, itu nggak ada. Makanya saya tanya. Di dinding-dinding itu nggak ada. Akhirnya kita mengadakan itu, Kang. Kita sebarkan poster nobar sama pertunjukan tapak suci. Malam kan itu. Jadi anak-anak saya latih untuk pertunjukan. Yang nonton tuh banyak banget ya. Bukan, itu pikiran saya satu hal. Untung nggak hujan. Kalau hujan bubar kan? Betul. Kan di luar ruangan kan? Dan itu dapat uang sekilas berapa ya? 600.000 lah, lumayan. Ketika pertunjukan itu. Memang ketika masuk ada sumbangan. Iya, biasa, 2.000, seikhlasnya. 1.000 gitu sekali kelasnya. Jadi di situ mulai masyarakat kenal. Termasuk ketika sebelum tampil kan sidik saya minta untuk itu menyampaikan apa itu tapak suci. Oh iya, apa pengantar fungsinya biasa. tapak suci, pengantar. Akhirnya mereka kenal. Nah, baru akhir-akhir ini kita bawa anak untuk ikut Pospeda, Pekan Olahraga Daerah. Pondok Pesantren dan Seni Pondok Pesantren itu tingkat provinsi. Oh, Sumatera Barat Kita berarti. ngutus 4 orang, 1 medali perak, 1 medali perunggu Untuk tapak suci. untuk tapak suci dari tapak Mewakili suci. Kabupaten Sijunjung. Mewakili Kabupaten Sijunjung. Luar biasa. Padahal belum lama ya, baru Ya, seumur 1 tahun lebih lah. jagung lah umurnya. Dari itu menjadi daya tarik lagi Masyarakat. untuk masyarakat. Jadi dakwah di masyarakat itu tidak harus selalu ceramah keagamaan ya. Justru ceramah itu tidak terlalu itu, apalagi isinya ya. Untuk masyarakat itu isi tidak terlalu penting sebetulnya. Kalau di kota isi itu disorot banget. Betul, Kalau kalau di salah kota. pasti dikomen. Gini kan kalau di kota. Tapi kalau untuk di masyarakat, terutama orang-orang awam, isi itu tidak terlalu penting. Tapi metode. Nah, ini menarik dari sekarang ini kan para pemirsa, sekarang ini yang rame di kita ini kan ustadz-ustadz di media sosial deh. Yang isinya selalu dikritik dan lain-lain kata Inggit. Nah, Inggit ini profil ustadz yang di dunia nyata jauh dari media sosial karena dia di Sumur Kudus. Menurut Inggit tadi metode yang penting. Coba Gin, bisa dieksplorasi nggak selain tadi lewat tapak suci, dakwahnya lewat apa lagi yang masuk metode itu? Terus apa ya? Masyarakat itu akan seneng, terutama yang belajar ke kita, apalagi penyampaiannya itu tidak menyalahkan orang. Terus kamu salah loh, kamu nggak benar loh Islamnya. Di Sumur Kudus ini Muhammadiyah semua atau ada NU, PRT atau yang lain begitu? Perti ada. Perti ya. Dulu Perti sama Muhammadiyah, NU nggak ada. Cuma amalannya Perti kan sedikit NU banget. NU-an gitu kan. Nah, berarti kan ada negosiasi yang ingin dilakukan ketika bertemu dengan kelompok-kelompok Perti begitu. Iya. Artinya kita tidak pernah menyalahkan amalan mereka. Jangan pernah menyalahkannya. Jangan pernah. Soalnya dulu pernah kejadian itu, dulu waktu Buya itu ketemu kami kan, waktu di Jogja, sampaikan ke masyarakat dengan bahasa hati. Kata Buya. Kata Buya begitu. So, dulu ada yang di Sumur Kudus di sana itu, dia ceramahnya kasar. Orang Muhammadiyah juga padahal. Orang Muhammadiyah juga. Alumni PUTM sorry atau bukan? Bukan. Oke. Gitu, ada yang dikirim di sana dai, tapi ceramahnya kasar. Nah, iya itu yang Apalagi yang nunjuk-nunjuk nah, salah, itu yang kamu salah gitu. yang Akhirnya, mengganggu kohesi sosial kan. Masyarakat kan nggak seneng kalau digitu kan. Akhirnya kita mulai pendekatan itu tidak dengan isi ceramah. Tapi gimana cara kita menyampaikan supaya masyarakat terima dulu kita. Betul. Soalnya kalau kita itu salah di awal, pasti kesininya kita akan sulit. Betul. Diterima. Tapi kalau kita pelan-pelan dari awal itu sudah mulai diterima, pasti ke belakangnya mudah. Berarti strategi awal Inggit dan siapa? Sidik ini yang penting diterima dulu gitu ya. Ya dakwah belakangan karena yang ke masjid itu juga kok di kota juga. Kecuali Jumatan semua ke masjid. Terakhir Gid. Nah, yang kan selama di Sumur Kudus ini hal-hal yang berkesan mungkin dapat istri ya. Ada hambatan utama dan hal berkesan lain nggak selama di Sumur Kudus yang mungkin beda dengan di Parigi tadi? Di Sumur Kudus itu apa ya, Kang? Kita cenderung kalau bahasa Jawa babat alas.
Gimana? Saya kurang paham karena bukan orang Jawa nih. Babat alas itu kita membuka lahan baru. Di Sumur Kudus itu. Artinya memang Muhammadiyah itu tidak terlalu dikenal. Kita berusaha mengenalkan Muhammadiyah. Memang Muhammadiyah sudah ada pimpinannya. Cuma gerakannya tidak ada. Iya, cuma Muhammadiyah sebagai identitas ada, tapi secara kultural gerakannya nggak ada, gitu. Itu yang ingin coba buat di Sumur Kudus. Sumur Kudus. Dan itu kesulitannya mungkin di apa ya? Pola pikir Masyarakat. Kenapa kita coba contohkan? Kalau di kita ya Muhammadiyah di sini kan cenderung kita sama-sama membangun untuk Muhammadiyah lah. Pengajian kita hadir, kemudian rapat kita hadir. Kalau di sana diundang rapat yang datang paling 2-3 orang. Padahal undangannya banyak. Itu pengurus cabang bukan? Pengurus cabang. Padahal kan ruhnya Muhammadiyah kan di rapat. Di bawah, iya. Kalau rapat nggak jalan, tentu kegiatan juga nggak akan jalan. Itu yang kesulitan yang kami hadapi di situ. Sebab kalau misalnya anggota itu hadir, saling berbicara, mencari masalah, mungkin akan lebih ada solusi ke depannya gimana. Berarti ya yang sekarang ingin dilakukan itu menggembosi supaya secara kultural Muhammadiyah itu bergerak ya. Bergerak. Tidak hanya sekedar istilahnya nama cabangnya saja begitu. Tidak hanya sekedar nama, tapi ada gerakan. Istilahnya kalau NPM itu kan masyarakat kan seneng diberi ya. Kenyangkan dulu perutnya. Betul. Baru mereka mendengarkan kita. Betul. Kan. Nah, kalau kita nggak memberi ke masyarakat, mereka juga nggak akan welcome dengan kita gitu. Nah, sekarang ada sedikit perubahan nggak Gid? Kan apakah mereka udah mendengar Inggit begitu Ustadz dari Jawa ini? Ya, perubahan kalau yang signifikan itu belum kelihatan. Iya, karena kan baru 2 tahun. Tapi butuh kalau waktu lah. Kelamaan itu pasti akan ada perubahan lah. Itu keyakinan kami di sana. Kalau rencananya di Sumur Kudus sampai kapan, Gid? Kalau kami itu sebetulnya sampai 2022 ini, Kang. Harusnya selesai. Cuma istri kan PUTM juga. Oh, istri PUTM juga. Wah, teman sekelas jangan-jangan. Enggak, saya adik kelas. Baru ngabdi 2021 kemarin. Istri ngabdi di mana? Ya, itu kan tergantung PUTM ya. Iya. Cuma waktu itu saya mau izin itu saya bilang, "Ustaz, saya mau nikah dengan ini." Tahun 2001 pengabdian. Saya sedang pengabdian di Sumur Kudus dari SKPP. Mohon kebijaksanaannya masalah penempatan pengabdian istri saya. Ya, istri saya ditempatkan di Sumur Kudus juga. Wah, ini bisa lama ini berarti ingin. Jadi bertiga kami, Kang. Jadi bertiga. Istri saya nanti kalau kemarin kan udah mulai itu salah ke Aisyahnya, ke ibu-ibunya, ke TPA juga. Baru saya sama Sidik yang kadang keluar sampai ke Sijunjung. Wah, jauh itu Sijunjung kan ibu kota kabupaten kan. Sidik juga aktif di IPM juga. Ya, dia stylenya ke sana mungkin. Sumbar. Jadi memang kita dua kultur agak beda. Sidik cenderung ke organisasinya, saya cenderung ke keagamaannya. Ya, memang harus berbagi peran memang. Tapi itu saling melengkapi. Iya. Di situ, ya. Kalau dua-duanya lebih ke keagamaan, nanti nggak ada yang merangkul yang lain. Nggak ada yang merangkul yang lain gitu. Oke, terima kasih, Gid. Mudah-mudahan kita jumpa lagi ya. Siap, Kang. Nah, ini Inggit ini petualangannya masih panjang. Nah, ini sebetulnya ada kritik baik dari orang Muhammadiyah maupun orang luar Muhammadiyah. Sebetulnya dai-dai atau kader-kader tarjih Muhammadiyah ini pada kemana sih? Nah, Inggit ini salah satu contohnya. Memang kader-kader tarjih Muhammadiyah ini jauh dari jauh dari media sosial. Tapi orang-orang seperti Inggit ini percayalah ada di setiap cabang Muhammadiyah. Maka dari itu saya kira orang seperti Inggit bisa menjawab kritik atau pertanyaan sebetulnya ada tidak sih kader ulama di Muhammadiyah? Jawabannya ada. Cuma munculnya bukan di media sosial tapi di dunia nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.